Selamat berjumpa lagi di channel Rukun Beragama, Binsar Antoni Huta Barat. Saya akan berbicara mengenai komentar Patrick Smith terhadap Elia Maron mengenai keselamatan bisa hilang, atau apakah keselamatan bisa hilang. Tolong didengarkan baik-baik, jangan di-skip, supaya Anda memahaminya dengan lengkap. Patrick Smith mengkritik pandangan dari Elia Maron yang menyatakan keselamatan itu sebenarnya dikatakan tidak bisa hilang. Tapi jika orang meninggalkan keselamatan itu bisa hilang. Jadi Patrick Smith memahami ya bahwa keselamatan menurut Elian Maron itu bisa hilang. Jadi Elian Maron mengatakan keselamatan diberikan kepada dunia seperti keselamatan di dalam gelas. Kalau kita di dalam gelas, keselamatan tidak hilang, tetapi kalau keluar dari gelas, keselamatan bisa hilang. Jadi Pastor Smith menyimpulkan keselamatan bisa hilang. Kemudian Patrick Smith menyimpulkan keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan karena penebusan Kristus, ya, kata Patrick Smith, itu tidak ditambahkan dengan perbuatan baik. Dia menjelaskan mengenai guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar Judaisme yang masuk kepada jemaat pada waktu itu, yang mengatakan bahwa menerima Injil itu harus melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum menjadi inti Injil. Nah itu mungkin yang dimaksudnya ya. Tapi saya kira-kira gambarkan begitu. Tapi Patrick Smith mengatakan bahwa tidak ditambahkan perbuatan baik ya. Ya ini memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Apalagi ketika mengatakan keselamatan itu, orang yang menerima keselamatan itu dia akan taat sampai mati. Nah itu kan memang tidak ada bukti empiris mengenai hal tersebut ya. Karena dia berusaha menyeberangi ya penelitian teologis dan kepada hal orientasi empiris. Kemudian ya itu yang dikatakan tadi. Orientasi pengalaman empiris itu yang diutamakan Patrick Smith, karena tidak ada orang yang sudah menerima Yesus atau orang pilihan yang meninggalkan Tuhan. Nah ini kan dia berani masuk ke sana. Harusnya dia nggak perlu ke sana. Ini kan nanti bisa ada riset ilmiah ya. Kecuali memang dia belum pernah menerima keselamatan. Ya. Jadi ada asumsi logisnya. Lagi ini ya tentunya sesuatu yang tidak ada bukti empiris ya. Guru palsu menyangkal penembusan, ya, maksudnya penembusan anugerah. Ya. Seolah-olah juga kemudian orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat, kata Patrick Smith, itu kehilangan keselamatan. Yang mengajarkan itu guru palsu, kata Patrick Smith. Orang percaya ya tidak diselamatkan karena melakukan yang perbuatan baik. Nah ini memang agak menjadi ini ya, menjadi kontradiksi, menjadi polemik ya. Orang Kristen tidak akan selamat jika tidak melakukan hukum Taurat. Itu kata pengajar-pengajar Yahudinya. Kemudian dari Patrick Smith mengatakan betapa bodohnya ajaran yang mengajarkan keselamatan bisa hilang begitu ya. Mengatakan Yesus mengajarkan keselamatan setengah ya, itu berarti kemudian setengahnya lagi adalah manusia, yaitu dianggap ya katanya sih seperti mujizat, yaitu di dalam di dalam menit ke 56 ya. Di satu Yesus juru selamat tapi mengatakan keselamatan bisa hilang. Itu kata Patrick Smith. Nah, saya sekarang ingin mengomentari. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah lama dijelaskan, tetapi mungkin teman-teman dari Patrick Smith dan Elian Maron mungkin tidak mencoba melihat kepada ajaran-ajaran yang lampau. Jadi Luther yang pertama mengatakan seperti itu. Luther yang mendapatkan pencerahan ya bahwa iman adalah esensi dari kehidupan Kristen. Ya. Jadi bagi Luther iman adalah esensi dari kehidupan Kristen, bukan tindakan pengorbanan. Nah, ini saya sudah jelaskan juga dalam video saya mengenai Katolik dan Protestan. Dikatakan juga perbuatan-perbuatan baik tidak memikat kasih ya. Jadi tidak memikat Allah gitu, tetapi perbuatan baik memancar. Nah ini harus hati-hati. Tapi yang dimaksud Patrick Smith itu mungkin itu. Jadi tidak ditambahkan. Hanya perbuatan baik tidak membuat orang selamat karena memang tidak memadai. Mungkin maksudnya begitu. Tapi yang tepatnya adalah perbuatan baik itu memancar. Jadi bukan tidak butuh perbuatan baik. Perbuatan baik itu memancar secara alamiah dari hati yang dipenuhi iman. Jadi kalau orang itu beriman ya, bertobat, maka memancarlah ya dari hati yang penuh iman itu ya perbuatan baik gitu. Dari iman mengalirlah kasih ya. Dari iman itu mengalir kasih. Kalau iman kan dia bergantung kepada Allah. Jadi kasih Allah itu mengalir kepada orang itu, dan sukacita di dalam Tuhan yang mengalir dalam dia itu. Kemudian itulah ya yang membuat
manusia itu bergairah untuk melayani sesama manusia. Jadi karena kasih Allah ya mengalir dalam diri dia, karena iman, karena bergantung dengan Tuhan, karena dia di dalam Tuhan, maka kasih Allah mengalir dalam diri dia. Dan itulah mewujudkan perbuatan baik gitu kan, gairah untuk melayani sesama manusia dengan ketulusan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian Luther menyimpulkan begini. Pertama, keselamatan bukan suatu prestasi manusia, ya, tetapi bergantung pada anugerah, kemurahan, dan tindakan Allah. Saya ulangi, pertama, keselamatan bukan suatu prestasi manusia, tetapi bergantung pada anugerah, kemurahan, dan tindakan Allah. Kedua, anugerah Allah tidak akan manjur menghadapi kedegilan hati manusia, katanya begitu. Iman dan pertobatan dituntut dari mereka yang menerima kemurahan hati Allah. Jadi harus ada iman dan pertobatan gitu ya, kata Luther seperti itu. Dan waktu menerima anugerah Tuhan itu, ya menerima iman, maka ada pertobatan. Dan kemudian dari iman itu mengalirlah kasih dan perbuatan baik itu. Tapi menariknya memang kalau kita lihat, para reformator itu tidak mengalami kesepakatan seperti yang dilihat oleh Elian Merron dan Patrick Smith. Jadi para reformator itu tidak mengalami kesepakatan, ya. Cara bagaimana kesalahan itu diperbaharui gitu ya, atau dibarui. Beberapa memberikan bobot yang lebih berat pada anugerah. Nah, seperti Patrice itu lebih memberikan bobot yang lebih berat pada anugerah gitu. Dan kemurahan Allah. Ya, biasanya orang-orang Calvinis ke sana ya. Memberikan bobot kepada anugerah ya, dan kemurahan Allah. Beberapa orang lainnya memberikan bobot tersebut pada iman dan perbuatan. Jadi ada dua kelompok Protestan ini ya, reformator ini. Yang satu menekankan bobotnya lebih berat kepada anugerah. Yang satu lagi bobotnya pada iman dan perbuatan ya, memberikan bobot itu pada iman dan perbuatan. Jadi tidak satu, tidak hanya anugerah. Tapi sebetulnya kedua-duanya sama. Awalnya adalah anugerah gitu kan. Ya, anugerah semuanya. Jadi yang yang keduanya bersama-sama percaya itu anugerah. Tapi yang satu hanya bobotnya menekankan kepada anugerah saja. Ya. Tapi yang kedua adalah iman dan perbuatan. Jadi anugerah itu kan harusnya kan melahirkan iman, dan kemudian pertobatan, kemudian dari hati yang beriman itu keluar kasih, perbuatan baik. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah seperti itu, ya. Nah, tapi kemudian disimpulkan secara sederhana oleh Patrick Smith, ya tidak bisa hilang. Itu hanya rumusan-rumusan yang mesti hati-hati begitu ya. Dan memang kalau dikatakan begitu akan menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Jadi Calvinis terlalu menekankan pada anugerah, sedangkan Arminian menekankan iman dan perbuatan. Tapi keduanya sama-sama mengakui keselamatan adalah karena anugerah Tuhan. Kalau yang Elian Merron, ya kalau dia katakan dia Lutheran, sebenarnya ya dia juga akan kembali kebukan itu, tapi dia tetap dikatakan oleh anugerah. Tapi di situ dia juga melihatkan kepada perbuatan baik gitu ya. Tadi saya katakan seperti itu melihatnya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu keduanya saling ngotot mana yang paling benar, tidak perlu ya. Seperti Patrick Smith juga tidak usah mengatakan rumusan baru ya. Sekali selamat tetap selamat ya, nggak ada pikiran seperti itu. Ya, itu kan rumusan-rumusan lebih lanjut yang akan mendapatkan banyak sanggahan gitu. Tapi menurut saya pengambilan jalan yang diambil oleh Luther yang pertama itu yaitu itu sangat bagus gitu ya. Jadi ya, kita harus hati-hati menekankan kepada anugerah ya, sampai lupa dengan perbuatan baik. Tapi juga ada yang menekankan iman dan perbuatan gitu ya. Padahal jadi dikatakan dari anugerah Tuhan yang diterima itu, iman itu, kemudian keluarlah ya kasih. Dari kasih itulah manusia ingin melakukan kebaikan, perbuatan baik. Jadi tidak boleh dipisahkan. Ya, nah ini juga hati-hati sekali lagi ya. Jangan dipisahkan dan jangan terlalu menekankan salah satu seperti itu. Nah ini yang terjadi. Jadi saya sudah membahas mengenai komentar Patrick Smith terhadap Elian Merron. Ya mungkin ya dia ingin mencoba lah menafsirkan seperti itu ya. Tapi maksud saya mesti hati-hati juga gitu ya. Hati-hati juga dalam menafsirkan seperti itu. Dan memang ya, jangan juga mengatakan bodoh atau ini tidak ada hubungan, ini iman ya, tidak ada hubungan dengan riset ilmiah begitu. Walaupun dia penjelasannya agak logis, tapi hati-hati loh tuh, itu dasarnya iman gitu. Jadi saya pikir saya sudah membuat klarifikasi yang jelas ya terhadap Patrick Smith ya. Nah, itulah sebabnya kalau Patrick Smith itu sering membidat-bidati orang lain ya, karena mungkin dia merasa dogmanya paling sempurna, paling baik gitu, aliran dia gitu. Nah itu memang biasa yang dipegang oleh
kelompok-kelompok dari Patrick Smith ini yang terlalu percaya diri. Walaupun sebenarnya orang-orang yang cukup pakar tidak berani mengatakan bahwa dia paling sempurna, karena sekali lagi Protestan mengakui tidak ada doktrin yang sempurna. Tidak ada rumusan doktrin yang sempurna. Itu adalah Protestantisme. Terima kasih.